Tahu nggak sih, cerita-cerita paling hebat itu seringkali datang dari tempat yang paling sederhana. Kali ini kita akan diajak ke sebuah desa kecil untuk melihat gimana kebesaran itu bisa tumbuh dari kesederhanaan lewat kisah seorang anak laki-laki. Yuk kita mulai. Namanya Maijon Kinaro. Dan dari kisahnya ini muncul satu pertanyaan yang menurut saya penting banget. Pertanyaannya adalah, gimana ceritanya seorang anak laki-laki dari desa kecil yang tumbuh di tengah keterbatasan justru bisa belajar tentang kehebatan sejati dari kehidupan yang begitu sederhana? Nah, yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai perjalanannya dari awal banget ya, dari akarnya, masa kecil Maijon di desa Tanjung Raya. Coba deh bayangin, sebuah rumah kayu yang sederhana di desa kecil. Nah, disitulah Maijon lahir. Dia anak bungsu dari 7 bersaudara. Hidup mereka mungkin, ya, bersahaja, tapi rumah itu selalu hangat, selalu penuh cinta. Dan inilah fondasi yang nantinya bakal jadi penopang seluruh hidupnya. Nah, di balik fondasi yang kuat tadi, ada 2 pilar utama yang jadi jantung dari cerita ini. Siapa lagi kalau bukan kedua orang tua Maijon? Dan yang luar biasa itu adalah gimana cara orang tuanya ini saling melengkapi satu sama lain. Ayahnya seorang petani, lulusan SMA, tapi wawasannya itu luas banget kayak profesor deh. Sementara ibunya, walaupun cuma lulusan SD, wah, dia itu manajer keuangan keluarga yang brilian. Maijon sendiri bilang ibunya itu kayak sarjana ekonomi, jago banget ngurus usaha. Bener-bener tim yang sempurna kan? Ayahnya Maijon ini bukan cuma petani biasa loh, beliau itu pilar desanya. Mulai dari ngurus administrasi desa, jadi guru ngaji buat warga sekitar, sampai hobi bacanya yang bikin beliau jadi sumber inspirasi. Pokoknya sosok yang disegani dan dihormati banget deh. Dan inilah prinsip yang selalu dipegang teguh sama ayahnya. Sebuah pesan yang ditanamkan kuat-kuat ke semua anaknya, jangan pernah putus sekolah. Pendidikan adalah kunci membuka pintu dunia. Kalimat ini tuh jadi semacam kompas moral buat keluarga mereka. Mereka yakin banget kalau pendidikan itu satu-satunya jalan keluar. Tapi ya gitu, mempertahankan keyakinan itu nggak gampang. Nah, disinilah kita masuk ke inti perjuangan mereka. Pengorbanan besar yang harus dilakukan keluarga ini demi pendidikan. Bayangin aja, mereka harus menghidupi dan menyekolahkan 7 anak. Kebayang nggak sih seberapa besar tanggung jawab yang mereka pikul setiap harinya? Soalnya, sumber pendapatan utama mereka itu dari kebun cengkeh, yang harganya, wah, naik turun banget. Kadang tinggi, tapi seringnya ancolok. Jadi, kondisi keuangan keluarga mereka tuh sering banget nggak stabil. Bener-bener penuh perjuangan. Karena di desa fasilitasnya terbatas, sekolah yang lebih bagus ya adanya di kota. Artinya apa? Kakak-kakaknya Maijon harus merantau, harus ninggalin rumah demi bisa lanjut sekolah. Dan seringnya berangkat dengan bekal yang pas-pasan. Nah, disinilah ada satu sistem yang penting banget, namanya induk semang. Jadi, induk semang ini semacam keluarga angkat yang menyediakan tumpangan buat anak-anak sekolah dari luar kota. Buat keluarga Maijon, keberadaan induk semang ini benar-benar sebuah berkah. Tanpa mereka, mungkin kakak-kakaknya Maijon nggak akan bisa lanjut sekolah. Oke, sekarang kita lihat. Gimana semua pengorbanan ini ngasih dampak langsung ke Maijon. Gimana semua itu akhirnya membentuk tekad dan karakter dia. Jadi Maijon ini kan ngelihat langsung ya perjuangan orang tua dan kakak-kakaknya. Dan itu tuh nggak cuma bikin dia simpati aja. Pengalaman itu pelan-pelan berubah jadi motivasi yang kuat banget dari dalam dirinya. Muncul keinginan buat mengubah nasib keluarganya. Dan dari situlah lahir moto hidupnya. Sesuatu yang sulit bukan berarti tidak mungkin. Kalimat ini jadi pegangan dia. Jadi bukti kalau kesulitan itu bukannya bikin dia patah, tapi malah menempa dia jadi lebih kuat. Jadi, perubahan dalam diri Maijon itu terjadi lewat 3 tahap. Pertama, kesadaran. Dia benar-benar paham pengorbanan keluarganya. Kedua, muncul tekad. Dia berjanji dalam hati buat jadi lebih hebat dari orang tuanya. Dan yang ketiga, tindakan nyata. Dia belajar mati-matian sambil tetap bantu-bantu di sawah. Ini bukan janji di mulut aja, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Kisah Maijon ini ya, cerminan kekuatan keluarga. Cerminan gimana kebijaksanaan itu bisa ditemukan dalam keterbatasan, dan soal semangat pantang menyerah. Dan ceritanya ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan bareng-bareng. Dari semua hal yang kita warisi,
Pelajaran terhebat apa sih yang kamu dapat dari keluargamu?